Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yuli Purwanti, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Payatandaha dengan NIDN 0719077901. Video ini saya buat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD-UKT di bidang pendidikan dan pengajaran dalam sertifikasi dosen 2026. Sebagai seorang dosen, Tridharma Perguruan Tinggi wajib dilaksanakan, salah satunya pengajaran. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan secara singkat tentang mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan kode mata kuliah AKW 301 yang saya ampu berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah pengantar akuntansi 1. Penjelasan akan saya bagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama deskripsi mata kuliah, kedua capaian pembelajaran, ketiga bahan kajian, 4 metode pembelajaran, 5 sistem penilaian, dan ke-6 cuplikan video pembelajaran. Pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa pada semester ganjil di tahun pertama. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang direalisasikan dalam bentuk pertemuan tatap muka sebanyak 1 kali dalam seminggu. Jadi selama 1 semester terdapat 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini menjelaskan tentang ruang lingkup akuntansi dan konsep dasar akuntansi, macam-macam laporan keuangan, siklus akuntansi, dan menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kedua, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 memiliki 3 CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan konsep dasar akuntansi. 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan siklus akuntansi dalam perusahaan. Dan 3. Mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Berdasarkan CPMK tersebut, maka bahan kajian atau materi yang ada pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 adalah 1. Ruang lingkup akuntansi, 2. Macam-macam laporan keuangan, 3. Persamaan dasar akuntansi, 4. Siklus akuntansi perusahaan jasa, 5. Siklus akuntansi perusahaan dagang, dan ke-6 perhitungan piutang ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya bagian 4 tentang sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu secara sinkronus atau pembelajaran secara tatap muka di kelas. Untuk metode pembelajaran menggunakan pendekatan konsep Student Centered Learning atau SCL, yang mana metode ini berfokus pada mahasiswa, sedangkan dosen hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Teori akan disampaikan di awal perkuliahan, kemudian dilakukan diskusi, dan dilanjutkan dengan penyelesaian tugas atau kasus yang mendukung based learning. Sistem penilaian akan kami sampaikan di awal pertemuan perkuliahan pada kontrak kuliah, sehingga mahasiswa memahami proporsi nilai akhir yang akan mereka peroleh. Komponen dan bobot penilaian yang ada pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 terbagi menjadi 4 poin. 1. Kehadiran sebesar 15%, 2. Tugas sebesar 20%, 3. UTS sebesar 30%, dan ke-4 UAS sebesar 35%. Berikut ini akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran pada saat saya memberikan perkuliahan secara luring. Selamat menyaksikan.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini pengantar akuntansi 1 sudah memasuki materi jurnal penyesuaian. Kemarin sebelumnya kita sudah mempelajari siklus akuntansi, mulai dari bukti transaksi yang kita bikin jurnal umum, kemudian kita posting ke buku besar. Setelah diposting di buku besar, kita akan mendapatkan neraca saldo. Sudah bikin neraca saldo kok harus disesuaikan? Kira-kira kenapa? Agar nilainya lebih tepat mungkin. Menurut Mas David, agar nilainya lebih tepat. Oke. Jurnal penyesuaian. Kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, transaksi perusahaan tersebut sudah terjadi, tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, informasi transaksi sudah dicatat di dalam perkiraan yang bersangkutan, tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar, sesuai yang disampaikan oleh Mas David. Oke, kita lanjut. Dari perkiraan-perkiraan yang ada, tidak semua harus kita sesuaikan. Hanya beberapa transaksi atau perkiraan yang perlu disesuaikan. Di situ ada 7. Yang pertama, biaya dibayar di muka, atau ada yang menyebutkan dengan Porscode biaya. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, biaya masih harus dibayar. 4, pendapatan masih harus diterima. 5, penyusutan aktiva tetap. 6, kerugian piutang. Dan 7, bahan habis pakai. Sekarang akan kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu biaya dibayar di muka, atau sering kita sebut dengan Porscode biaya, yaitu biaya yang telah terjadi atas pembelian barang atau jasa yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Contoh transaksinya, tanggal 2 Februari dibayar premi asuransi sebesar 120.000 untuk 1 tahun. Artinya pada tanggal 2 Februari kita membayar premi asuransi sebesar berapa? 120.000 untuk 12 bulan. Berarti per bulan 10.000. Per bulan. Oke. Pada saat kita membayar premi asuransi 120.000 untuk 1 tahun, ada 2 metode pencatatan yang bisa kita pilih. Yang pertama, kita bisa mencatat sebagai Porscode biaya. Yang kedua, kita bisa mencatat sebagai biaya. Kita tinggal pilih yang mana, tetapi syaratnya harus konsisten. Jangan sampai yang pertama kita pakai Porscode biaya, berikutnya kita pakai biaya. Jadi harus konsisten ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu, dicatat sebagai Porscode biaya. Tanggal 2 Februari kita mengeluarkan uang untuk premi asuransi sebesar 120.000. Jurnalnya. Oke, jurnalnya Porscode asuransi pada kas, karena kas berkurang, sebesar 120.000. Kemudian tanggal 28 Februari, apakah Porscode asuransi kita masih senilai 120.000? Tidak. Oke. Berapa nilai Porscode asuransi kita tanggal 28 Februari? Berarti kita sudah pakai berapa bulan?
Satu bulan. Satu bulan 10.000. Berarti dari 120.000 itu sekarang tinggal berapa? Tinggal 110.000. Pada saat tanggal 28 jurnal penyesuaiannya, kalau di sini dituliskan 120.000 berarti terlalu banyak, terlalu sedikit atau pas? Terlalu besar. Terlalu besar berapa ribu? Terlalu besar 10.000. Seharusnya porsekot asuransinya sebesar 110. Berarti jurnalnya ya, biaya asuransi sebesar berapa? 10.000. Debitnya? Porsekot asuransi sebesar 10.000. Dari dua jurnal ini kalau kita satukan, pada akhir Februari berapa biaya asuransi kita? 110. Dari dua jurnal ini berapa biaya asuransi kita? 10.000. Porsekot asuransinya 110. Dari mana? 120 dikurangi 10. Oke. Dari sini paham ya? Paham. Oke, sekarang kita lanjut. Apabila kita catat sebagai biaya. Pada tanggal 2 Februari kita akan mencatat sebagai biaya. Jurnalnya sebelah depan? Biaya asuransi. Kreditnya? Ya, sebesar 120.000. ini juga 120.000. Kemudian tanggal 28 Februari kita harus melakukan penyesuaian. Oke. Pada tanggal 28 Februari seharusnya biaya asuransi kita sebesar berapa? 10.000 karena masih kita pakai selama 1 bulan. Oke. Kalau di awal Februari kita tulis biaya asuransinya 120, berarti terlalu banyak berapa ini? 10.000. Harusnya biaya asuransinya berapa? 10.000. Di sini masih ditulis 120. Biar menjadi 10.000 dikurangi 110. Berarti jurnalnya di sini porsekot asuransi sebesar 110.000. Biaya asuransinya 110.000. Oke. Dari dua jurnal ini kalau kita satukan, berapa biaya asuransi kita pada tanggal 28 Februari? 10.000. Kemudian kalau saya tanya, porsekot asuransimu sekarang tinggal berapa? 110. Dari mana 110 ini? 120 dikurangi 10.000. Jadi porsekot kita sekarang tinggal 110. Berikutnya pendapatan diterima di muka, yaitu suatu pendapatan yang telah diterima sebelum barang atau jasa yang bersangkutan diberikan, atau sering juga disebut dengan utang pendapatan. Jadi kita masih belum ngasih servis, kita sudah menerima uangnya dulu, gitu ya. Oke, contoh di situ, tanggal 26 Februari diterima sewa kendaraan 300.000 untuk pemakaian tanggal 27 Februari, 28 Februari, dan 1 Maret. Jadi analisanya kita menerima uang berapa? 300.000. Ini untuk berapa kali pelayanan jasa? 3 kali. 3 kali. Tanggal berapa? 27 Februari, 28 Februari, dan 1 Maret. Masing-masing jasa ini nilainya berapa? 100.000, 100.000, 100.000. Kemudian sama dengan yang tadi,
Pencatatan untuk utang pendapatan ada dua metode. Yang pertama, bisa dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Kemudian yang kedua, boleh dicatat langsung sebagai pendapatan. Sekarang kita catat dulu sebagai pendapatan diterima di muka. Jadi pada saat kita menerima uang itu 300.000, itu kita anggap sebagai utang pendapatan atau pendapatan yang kita terima sebelum kita memberikan jasa. Pada saat transaksi tanggal 26 Februari, jurnalnya kas, karena kita menerima kas, sejumlah berapa? 300.000. Kemudian kreditnya utang pendapatan sebesar 300.000. Kemudian tanggal 28 Februari kita harus melakukan penyesuaian. Kenapa? Karena sampai tanggal 28 Februari itu pendapatan kita apakah 300? Tidak. Oke, maka harus kita sesuaikan. Tanggal 28 Februari, jurnalnya sebelah debit adalah utang pendapatan sebesar berapa? 200.000. Kreditnya Pendapatan sebesar 200.000. Dari dua jurnal ini kita bisa baca, kas yang kita terima berapa? 300.000 di awal. Pada akhir Februari, adakah yang sudah sah menjadi pendapatan kita? Ada. Berapa? 200. Sampai akhir Februari, berapa yang sudah sah menjadi pendapatan kita? 200. Dari mana aja? Tanggal 27, 27? 28. Ini sudah sah, karena sudah terlewati. Kemudian, dari 300 ini sudah kita berikan jasa, layanan jasa 2 kali, sebesar 200.000. Berarti kita masih punya utang pendapatan enggak? Masih. Berapa? 100. Dari mana? 300 kurangi 200. Jadi utang pendapatan kita pada akhir Februari tinggal 100.000. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Lanjut, pada saat kita catat sebagai pendapatan. Pada tanggal transaksi, tanggal 26 Februari, jurnalnya kas, karena kita terima kas sebesar 300.000. Kreditnya pendapatan sebesar sama seperti yang pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 28 Februari kita harus membuat jurnal penyesuaian. Akan kita tanya lagi, apakah pendapatan yang sudah Anda tulis sebesar 300.000 itu benar yang jadi pendapatan kita 300? Tidak. Pendapatan kita berapa sebenarnya? 200. Dari mana? Dari 27 Februari. 27, 28 sudah sah menjadi pendapatan kita. Lah, kalau di sini masih ditulis pendapatannya 300, berarti masih terlalu besar ya? Terlalu besar. Seharusnya berapa pendapatannya? 200. Berarti harus kita kurangi berapa? 100.000. Begini? Ya. Kreditnya? Pendapatan. Dari dua jurnal ini kita bisa baca. Kemarin kita terima uang 300.000. Di akhir Februari yang sudah sah menjadi pendapatan kita sebesar 200. Dari 300 dikurangi 100. Dari 300 itu yang 200 sudah sah menjadi pendapatan kita, yang 100 merupakan utang pendapatan yang nantinya harus kita berikan pada tanggal 1 Maret.
Segampang itu ya? Insya Allah, insya Allah. Asik ya belajar akuntansi. Biaya masih harus dibayar. Atau ada yang menyebutkan sebagai utang biaya, yaitu biaya atau utang yang sudah terjadi dalam periode laporan keuangan tetapi belum dicatat atau dilunasi karena memang belum jatuh tempo. Oke, di situ ada contohnya. Tanggal 10 Februari, perusahaan meminjam uang dari bank sebesar 20 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun yang dibayar setiap tanggal 1 tiap bulannya. Oke. Kita tulis dulu pada saat transaksi kita mendapatkan pinjaman tanggal berapa ini? 10 Februari. Kita menerima uang, berarti jurnalnya sebelah debit, kas, sebesar 20 juta. Kemudian kreditnya utang bank sebesar 20 juta. Ini tanggal 10 Februari. Akhir Februari kita sudah bayar biaya bunga atau belum? Tanggal 28 Februari kita sudah membayar biaya bunga atau belum? Belum. Karena bunga itu akan dibayarkan setiap tanggal 1 atau awal bulan berikutnya. Tetapi di laporan keuangan harus tetap kita catat bahwa biaya bunga itu menjadi beban bulan Februari. Makanya ada penyesuaian. Oke. Kemudian tanggal 28 Februari kita harus mencatat biaya bunganya berapa? 15%. Jadi bunganya di sini ya. Bunganya 15% kali 12 juta. berapa? 3 juta, 3 juta bagi 15, 250. Totalnya 15% kali 20 juta? 3 juta, Bu. 3 juta. Iya. Dibagi 3 juta. Ini kan per tahun. Iya. Per tahun. Kalau kita bayarnya tiap bulan, berarti Dibagi 12. dibagi 12. Dibagi 12 bulan. Berarti tiap bulannya 250 ribu. Ini yang akan kita bayarkan tiap bulan. Pada bulan Februari berarti kita seharusnya membayar bunga. Biaya bunganya berapa? 250 ribu. Kalau kita bayar pada bulan itu juga jurnalnya adalah kreditnya kas sebesar 250 ribu. Ini kalau kita bayar langsung. Tapi kasusnya biaya bunga ini harus kita bayar di awal bulan berikutnya. Berarti belum kita bayarkan. Berarti bukan kas ya. Tetapi apa? Utang biaya bunga. Jadi kita ada biaya bunga sebesar 250.000 tetapi belum kita bayarkan. Makanya menjadi utang biaya bunga. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Belum ya? Oke. Kemudian ada pendapatan masih harus diterima. Apakah saya menjelaskan terlalu cepat? Tidak ya? Oke. Aman, oke. Pendapatan masih harus diterima atau biasa disebut dengan piutang pendapatan, yaitu pendapatan yang terjadi dalam periode laporan keuangan, tetapi jumlah tersebut belum diterima karena belum jatuh tempo. Oke. Contoh soalnya.
Tanggal 1 September 2015, perusahaan menyimpan uang di bank berupa deposito sebesar 10 juta dengan bunga 18% per tahun dan diterimakan setiap 6 bulan sekali, yaitu tanggal 1 Maret dan 1 September. Jadi tidak tiap bulan menerima, jadi diterimakan setiap 6 bulan sekali. Gitu ya. Oke. Karena kita hitung dulu. Pada tanggal 31 Desember 2015. Kita awalnya deposito tanggal berapa? 1 September 1 September 2015 kita deposito sebesar 10 juta 10 juta. Bunganya 18% per tahun. 18% per tahun. Kita cari dulu bunganya per bulan berapa. Berarti untuk bunga per bulannya kita cari dulu. Per bulannya 150. Per 12 berarti ya? Iya. Berapa Mas? 150? Iya. 150.000. Ini ya bunga per bulannya ketemu 150.000. Oke. Bunga ini apakah diterimakan tiap bulan? Tidak. Nanti akan kita terima tanggal 1 Maret dan 1 September. Masalahnya, cut off laporan keuangan itu adalah akhir Desember. Jadi, pada tanggal 31 Desember kita harus melaporkan. Oke, laporannya gimana? Apakah kita sudah menerima? Belum. Tetapi tetap harus kita laporkan. Kenapa? Karena dari bulan September sampai Desember kita punya hak menerima bunga. Hanya saja belum kita terima. Oke. Kita sudah dapatkan bunga tiap bulan. Pada tanggal 31 Desember kita akan mencatat pendapatan bunga kita berapa rupiah. Berapa bulan yang bisa kita terima seharusnya? Mulai bulan apa? September, Oktober, November, Desember. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Berarti kita menerima 4 kali berapa ini? 150.000. Berarti kita menerima 600.000. Jurnalnya debitnya piutang bunga sebesar 600.000. Kreditnya sebesar 600.000. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Oke, paham. Segampang itu ya jurnal penyesuaian ya. Segampang itu. Oke, teman-teman, hari ini sampai di sini dulu. Untuk penyusunan aktiva tetap akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya belajar hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat dan berkah buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan di kelas pengantar akuntansi 1. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.